واسع الكرم أشرق البدر علينا فاختفت به نور البدور مثل رسمك موعدنا وطوع الجسور يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zurriyyati bi anna Allah yaghfir wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bisababihim wa qaramihim fid din wad dunya wal akhirah. Asabakumullah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara minhum firqatin ta'ifatun yatafaqahu fid din وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ بِكِتَابِ اللَّهِ أَفْضَلُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتِهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. وَكَمَا قَالَ المؤلف رحمه الله في وصية المصطفى Faslun fi taubatin, pasal menerangkan tentang taubat, halaman 12 baris kelima. Al-hadirin kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh-tokoh masyarakat, bini sepuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, segenap pengurus Masjid Al-Mujahidin serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita haturkan kecuali untai rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia kenikmatan. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'adu fi ahkamis syar'iyyah, hamba yang tunduk, patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berselawat kepada Rasulullah dengan satu harapan, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini diaku Rasulullah sebagai umatnya, istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita sekalian diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, serta berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan haji dan umrah. Dan mudah-mudahan kita sekalian dengan asbab mahabbah, kecintaan kita, menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul ujma ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala mu'allif rahimahullah, faslun fi taubati,
وقال المصطفى سيد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي يا علي لا توبة لتائب حتى يغسل بطنه من الحرام بطيب كسبه. Bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Ali, wahai Ali, la taubata litaibi, tidaklah dikatakan bertobat orang yang bertobat, hatta sehingga yaghsila batnahu, dia membersihkan perutnya, minal harami, dari perkara-perkara yang haram, dari barang-barang yang haram, bi kasbihi, dengan memperbaiki atau memperbagus usahanya. Rasulullah memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali, la taubata litaibin, tidaklah dikatakan seorang itu bertobat. Tobat, ya, memohon ampunan kepada Allah dari semua perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Orang yang bertobat itu ada syaratnya. Syekh An-Nawawi atau Imam An-Nawawi, yaitu Syekh As-Sarif An-Nawa Ad-Damashqi, Zakaria Yahya As-Sarif An-Nawa Ad-Damashqi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebut 3 syarat. Kalau seseorang ingin diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 syarat. Apa saja syaratnya? Syarat yang pertama itu adalah ayya'li'a anil ma'siyatin. Ayya'li'a anil ma'siyatin, di mana dia betul-betul menyesal terhadap perbuatan dosa, menyesal dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ada penyesalan dalam dirinya, ya. Jadi tidak bangga terhadap perbuatan dosa, tidak merasa jumawa dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan. At-ta'li'a anil ma'siyati, ada perasaan menyesal, betul-betul menyesal terhadap perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, ayyandima ala fi'liha, dan dia tidak akan mau mengulangi lagi perbuatan dosa, ya, karena kapok, kagak mau lagi, udah dosa-dosa, perbuatan-perbuatan maksiat betul-betul tidak akan dia mengulangi untuk yang kedua kalinya. Karena dia yakin, dia sadar bahwa perbuatan dosa itu akan mengakibatkan, membawa kepada kemudaratan baik alam dunia maupun alam akhirat. Dan yang ketiga, al-ya'zima ala i'ala adadin 'alaiha abadan. Dia tidak akan mau dekat, ya, dia tidak akan mau mengulangi, dia tidak akan mau dekat-dekat untuk melaksanakan atau melakukan perbuatan dosa itu selama-lamanya. Artinya dia tidak akan pernah mau nengok perbuatan dosa, sudah dia tinggalkan. Ini adalah 3 syarat yang harus dimiliki oleh orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala andai dia melakukan dosanya kepada Allah. Kalau seandainya ada seseorang berbuat dosa kepada manusia, itu lebih parah lagi syaratnya, lebih berat lagi syaratnya. Bukan hanya 3 syarat itu, tapi ada tambahan 1 syarat lagi, ya, tambahan 1 syarat lagi selain yang 3 ini, yaitu dia mau memberikan atau mau memperlihatkan apa dosanya kepada manusia. Dia mau menjabarkan tentang dosa-dosanya kepada orang yang dizalimi oleh dirinya. Jadi bukan cuma sekedar kita menyatakan saya minta maaf, enggak, ya. Orang yang berbuat zalim kepada orang lain, karena hakul adami lebih berat ketimbang hakullah. Kalau hakullah itu kita minta ampun kepada Allah dengan 3 syarat itu selesai.
Tapi kalau yang namanya hakul adami, kita harus menjabarkan apa tuh perbuatan zalim kita kepada orang yang kita zalimi, kalau memang orang itu mau memberikan maafnya kepada kita. Kira-kira berani nggak kita menyatakan kita punya salah sama seseorang, kita sebutin salah kita? Jarang yang mau, ya jarang. Terkadang kita nyari kesempatan untuk mendapatkan ampunan orang, mendapatkan maaf seseorang dengan apa? Mau menjelang bulan Ramadan datang kepada orang yang kita zalimin, maafin gue ya, kan gitu. Betul nggak? Atau ketika Lebaran, nah ini kesempatan Lebaran nih, kosong-kosong ya, kan lo gitu kan? Betul nggak? Padahal kalau seandainya kita ingin mendapatkan ampunan seseorang, mau mendapatkan maaf seseorang, apa yang kita pernah berbuat dosa kepadanya, berbuat zalim kepadanya, kita harus menjabarkan satu persatu. Ini saya tanggal sekian berbuat dosa sama ente, saya melakukan zalim begini nih, saya nyakitin ente begini nih, disebutin tuh satu persatu. Inilah yang sulitnya. Hakul adami lebih sulit ketimbang hakullah. Oleh karenanya jangan sampai kita melakukan perbuatan zalim kepada manusia. Karena juga nanti di alam akhirat yang namanya perbuatan zalim kepada manusia itu tidak akan selesai sebelum betul-betul kita mendapatkan ampunannya. Bahkan amal-amal kita akan diambilkan oleh Allah untuk orang yang kita zalimi. Yang awalnya kita banyak berbuat amal di alam dunia, yang awalnya kita menumpuk-numpuk, menabung-nabung perbuatan soleh, amal soleh kita di alam dunia, tapi karena kita memiliki perbuatan zalim kepada manusia di alam dunia, di alam akhirat belum tentu dulu masuk surga. Entar dulu katanya. Ya, kenapa? Karena masih ada hakul adami. Makanya bertobat atau memohon ampun kepada manusia lebih berat ketimbang kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih berat, ya. Nah, kalau di sini Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali, tidaklah dinyatakan sebagai orang yang bertobat. Artinya tidaklah diterima tobat seseorang itu hatta yaghsila batnuhu, hingga dia betul-betul membersihkan perutnya, ya. Dia bersihkan perutnya dari apa? Minal haram, dari perbuatan-perbuatan haram. Karena kalau seandainya masih ada dalam diri kita ini perbuatan haram atau barang-barang yang haram yang masuk ke dalam perut kita, ini akan masih menghambat untuk bisa stabilnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dibersihkan tuh. Dan membersihkan perut yang ada keharamannya ini membutuhkan waktu yang begitu lama. 40 hari. Ya. Kalau kita makan barang yang haram itu 40 hari itu amal kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada barang yang haram, dan ada barang yang haram di dalam perut itu pun bisa mempersulit roh keluar dari jasad. Kalau ada barang haram, ini hati-hati, ya. Barang-barang yang haram yang masuk, yang kita konsumsi dalam perut kita, kemudian kita tidak mau bertobat kepada Allah, kita tidak mau memohon ampun kepada Allah, atau kita lupa untuk memohon ampun, bertobat kepada Allah atas barang yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, sebelum Allah ampuni dosa kita, maka sulit yang namanya roh itu keluar dari jasad. Ada dalam sebuah riwayat dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Lais bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafiyah As-Samarqindi menceritakan seorang murid yang memiliki kealiman luar biasa. Seorang syekh memiliki murid yang memang luar biasa. Ini murid punya penyakit. Ya, murid ini punya penyakit. Dan ketika mati, ruhnya itu luar biasa. Untuk keluar dari dalam tubuhnya itu begitu amat sangat sulitnya. Berkali-kali, berhari-hari itu ruh tidak keluar juga. Akhirnya ditandatangkan nih oleh keluarganya, gurunya. Mungkin bisa gurunya mendampingi atau mentalkinkan, ya.
agar ruhnya bisa keluar dengan sempurna, dengan apa? Dengan mudah. Udah ditalkinkan, sudah diarahkan, masih sangat sulit. Akhirnya meninggal juga nih murid. Dia meninggal juga. Alhasil pulanglah guru ini setelah menguburkan jenazah muridnya. Kemudian 3 hari kemudian sang guru ini berpikir, kenapa kok murid saya yang begitu alim, yang memang begitu wara dan juga ahli ibadah, ahli ibadah, tapi kok kenapa ketika rohnya keluar itu, rohnya waktu sakratul maut sulitnya luar biasa. Bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar diberikan mukasafah oleh Allah untuk melihat apa yang terjadi dan ingin bertanya tentang perihal kenapa ruhnya bisa begitu sulitnya keluar dari jasadnya. Nah, malam itu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberitahu oleh Allah, dibuka oleh Allah mukasafah. Nah, akhirnya alhasil saudara, di malam itu dia bermimpi dengan anak muridnya yang wafat. Ketika itu dia bertanya kepada anak muridnya, kenapa engkau sulit sekali rohmu ketika roh itu keluar dari jasadmu saat sakratul maut? Diceritakan oleh sang murid. Apa ceritanya? Wahai guruku, ketahuilah sesungguhnya aku memiliki satu penyakit, yang penyakit ini luar biasa sakitnya. Tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Ya, dia datang ke beberapa ulama, dia datang ke beberapa tabib untuk minta pertolongan, untuk minta obat. Tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan dirinya. Akhirnya dia datang ke satu dukun, ya, orang pinter. Kemudian dukun ini memberikan saran. Apa sarannya? Minum khamar, ya, minuman keras. Gak usah banyak-banyak katanya. Setengah sloki saja, setengah sloki. Ya, sedikit. Benar, ketika dia minum itu kan haram. Tapi dia punya alasan untuk mengobati penyakit. Dia minumlah. Ya, diminumlah setengah sloki dari barang haram tadi, diminum. Benar. Begitu dia minum, ada perubahan, penyakitnya agak ringan. Kemudian diminum lagi, hilang. Nah, setelahnya hilang, dia nggak minum lagi tuh. Setahun kemudian itu penyakitnya kambuh lagi. Kemudian dia datang lagi tuh kepada orang itu tuh, kepada dukun tadi. Dukun tadi bilang, udah minum aja lagi. Minumlah lagi dia setengah. Akhirnya hilang. Namun itu terjadi setiap tahun. Setiap tahun. Jadi setiap kali dia datang penyakitnya, kambuh lagi penyakitnya, dia minum lagi satu sloki. Ya, begitu setiap tahun. Rupanya di dalam perutnya ini barang haram tetap ada, dan dia lupa untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbab karena sedikitnya itu masuk ke dalam perutnya, dan dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tepat untuk memohonkan ampun kepada Allah, mati. Nah, saat kematian itulah rohnya luar biasa, tidak keluar dari dalam jasadnya, ya. Makanya yang namanya barang haram kalau dalam perut, masya Allah, ini pas. Kalau seandainya Rasulullah menyatakan hatta yaghsila batnuhu minal haram, sampai hingga bersihnya perutmu dari perkara-perkara yang haram, bitini kasbihi, dengan memperbaiki usahamu. Carilah usaha-usaha yang halal. Kalau seandainya dulu pernah kita makan barang-barang yang haram, banyaklah kita beristighfar kepada Allah, mohonkan, mintakan ampun kepada Allah, banyaklah kita beristighfar kepada Allah, ya. Karena kalau seandainya kita tidak mau istighfar setiap hari, itu tandanya kita orang yang jauh dari Allah. Kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang tidak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari istighfar, kagak mau beristighfar setiap hari, dia menganggap dirinya ini tidak butuh Allah. Dia menganggap bahwa dia adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah.
Alangkah naibnya kita, dosa kita banyak, ya, dosa kita banyak, dosa kita nggak bisa kita hitung dengan amal kita, banyakkan dosa kita, betul kan? Ya, dosa kita banyak. Ada dosa yang kita nggak sengaja, ada dosa yang kita sengaja, ada dosa yang tersembunyi, ada dosa yang terang-terangan. Terkadang saja hati kita pun berdosa. Makanya kehati-hatian untuk selalu beristighfar kepada Allah itu diperlukan bagi seorang hamba manusia. Coba bayangkan baginda Nabi yang tidak pernah berbuat dosa, beliau selalu beristighfar kepada Allah. Setiap hari beliau beristighfar kepada Allah itu tidak pernah kurang dari 70 kali istighfar kepada Allah. Innilah astaghfirullahal azim fi kulli yaum 70 marah. Ya, diawali dengan wallahi wallahi wallahi, itu qasam, wawunya qasam, sumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, aku tidak pernah berhenti beristighfar, tidak pernah kurang istighfar setiap hari. Itu tidak pernah kurang dari 70 kali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 70 kali itu 7 hitungan 7 itu hitungan yang paling banyak udah. Hitungan terbanyak di dalam hitungan Arab, ya. Kalau kita kan 3, di atas 3 udah banyak, betul nggak? Kalau yang namanya Arab 7, Allah ciptakan bumi dan langit pada 7 hari, itu semuanya 7. Kalau udah menyebut kalimat 7, apalagi 70, itu namanya sudah tidak terhitung. Jadi Rasulullah itu beristighfar kepada Allah setiap hari kagak terhitung, saking banyaknya istighfar kepada Allah. Padahal Rasulullah orang yang makhluk, yang dijaga oleh Allah, tidak pernah berbuat dosa. Ya, tidak pernah Rasulullah berbuat dosa. Dari kecil, dewasa, sampai dengan menjadi seorang nabi, Rasulullah tidak pernah berbuat dosa. Dalam kitab Rahiqul Mahtum, Syekh Abdurrahman Al-Maisaburi, ini Syirah An-Nabawiyah, itu jelaskan sewaktu muda Rasulullah itu ingin sekali mendengar nyanyian biduan. Kalau bahasa kita sekarang biduan, ya. Dulu di zaman jahiliyah ada orang kalau ngadain pengantenan atau ngadain perhelatan pernikahan itu ada gambusnya. Kalau bahasa kita ada nyanyian organ tunggal gitu, ya. Sayup-sayup terdengar tuh nyanyian merdunya. Pengen banget Rasulullah ini mendengar. Siapa sih yang nyanyi, pengen ngeliat tuh orangnya. Bukan hanya ingin mendengar suaranya, tapi juga ingin ngeliat. Ingin melihat orang yang melantunkan lagunya. Pengen ngeliat. Enggak beda sama kita. Pengen ngeliat ya. Gimana sih Ayu Ting Ting jogetnya, kan gitu. Iya kan? Ingin sekali itu Rasulullah saat itu. Nah, ketika beliau berdiri hendak berjalan, saat itu gamis beliau ada yang membetot dari bawah, hingga akhirnya beliau terjerembab, kemudian jatuh dan pingsan sampai pagi. Ini Rasulullah makhluk, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya, itu dalam kitab Rahiqul Mahtum di Syiratun Nabawiyah, Syekh Abdurrahman Al-Maisaburi menjelaskan Rasulullah tidak pernah berbuat dosa, karena ketika dia hendak berbuat dosa saja, baru ada keinginan saja, itu sudah diberikan oleh Allah, ya, sudah dijaga oleh Allah hingga dia tidak merasakan dan tidak pernah melihat dosa. Beliau jatuh, kemudian beliau pingsan. Dari awal, dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai menjadi seorang nabi, Rasulullah dijaga oleh Allah dari dosa. Makhluk Rasulullah. Nah, Rasulullah makhluk tapi tidak pernah berhenti istighfar, saudara. Ya, tidak pernah berhenti istighfar. Setiap hari tidak pernah kurang istighfar. Ya, kita sering mendengar istighfar Rasulullah. Istighfar Rasulullah disebut dengan Sayyidul Istighfar, ya. Nah, kemudian juga para nabi pun demikian. Nabi punya dosa, para nabi punya dosa. Nabi Adam punya dosa, kita tahu Nabi Adam punya dosa. Dengan dosanya itu kemudian beliau diturunkan oleh Allah ke alam dunia dengan dosanya. Sadar berbuat dosa, dosanya cuma sekali. Nabi Adam cuma sekali dosanya. Dia mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, ya, orang kulbi. Keinginan
dirayu oleh iblis agar makan tuh kolbi supaya dia tetap berada di surga. Akhirnya dia makan tuh, dia deketin, dia makan. Berdosa dia kepada Allah. Dosanya cuma satu. Tapi kita tahu nggak beristighfarnya berapa lama Nabi Adam? Nabi Adam itu dalam sebuah riwayat beristighfar kepada Allah selama 200 tahun. Istighfarnya Nabi Adam istighfarnya 200 tahun. Ya, dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu diabadikan oleh Allah. Istighfarnya 200 tahun istighfar, padahal pelaksanaan melakukan dosanya cuma sekali. Kalau kita kira-kira dosa kita berkali-kali ya? Cuma sekali apa berkali-kali? Berulang kali kita dosa. Ya. Bangun tidur kita sudah punya pikiran, ntar sampah di belakang tuh gue masuk gue keluarin keluar biar tetangga ngerasain baunya, kan gitu. Udah dosa tuh, betul nggak? Ya, udah dosa, banyak dosa gitu. Nah, menghancurkan dosa, banyaklah kita istighfar kepada Allah. Jangan kurang kita istighfar. Banyak orang yang kagak mau istighfar, banyak. Itu namanya orang sombong, kagak butuh Allah. Dia merasa bahwa amalnya banyak, ya. Nah, makanya janganlah kita menjadi orang yang sombong. Marilah kita selalu beristighfar kepada Allah, kita mengakui akan kelemahan kita dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, amal kita tidaklah bisa memasukkan kita ke alam surga. Bukan dengan amal kita bisa masukkan kita dalam surga, karena amal kita tidak sebanding dengan nikmat kita, nikmat yang telah Allah berikan. Tapi keredoan Allah yang kita harapkan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Salah satunya keredoan Allah itu ketika kita menyadari akan kesalahan kita menyadari akan kelemahan kita, dan kita memohon kepada Allah bantuan, memohon oleh Allah perlindungan. Dengan banyak kita beristighfar, hakikatnya kita memohon untuk bisa diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Mustafa Sayyidu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Sayyidina Ali, idza lam yakunil alimun taqiyan dhallat mau'idatuhu ala qulubin nas kama yadillu qardu ala bidnin na'amin was-safa. Ya Ali, wahai Ali, idza lam yakunil alim, tidaklah ada di dalam diri seorang yang alim taqiyun, yaitu ketakwaan. At-taqwa imtithalil awamir wajtinabun naha wa istihabun nawahi. Dollat itu adalah berembun, ya, dollat berembun, artinya tidak meresap. Dollat bukannya dollah. Kalau dollah itu adalah hitam, ya. Dollat mau'idatu, berembun atau memantul, mau'idatuhu, nasihatnya ala qulubin nas, pada hati manusia. Kama yadillu qartu ala bitnin na'ami was-safa, sebagaimana memantulnya qadrun. Al-qadrun dari kata qatar, masdar dari qatar, yaitu matar. Al-matar adalah air hujan, ya. Qadrun dari masdar qatara. Qatara itu adalah matrun, matarun, artinya air hujan. Sebagaimana berembunnya air hujan ala bitnin na'amin, pada telur, bit'in na'am, telur unta, wasafa, dan juga pada batu-batu cadas, yaitu batu-batu yang licin. Ketika seorang alim di dalam dirinya tidak ada ketakwaan kepada Allah. At-taqwa imtithalil awamir wajtinabun nawahi. Ini orang bertakwa. Takwa itu adalah imtithalil awamir, mampu melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan
dengan kesungguhan. Wajtinabun nawahi, dan dia membentengi dirinya, mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Bukan hanya dia memerintahkan orang untuk berbuat kebajikan, bukan hanya dia mencegah orang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, namun dia sendiri menjadi contoh untuk takut kepada Allah. Nah, ketika ada seorang alim, orang yang mengerti agama, orang yang paham terhadap agama, bukan hanya mengerti tapi dia paham, bukan hanya dia tahu tapi betul-betul dia paham tentang keadaan agama, ya, ini namanya alim. Namun dia tidak punya rasa takutnya kepada Allah. Dia mudah untuk berbuat dosa. Dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Bahkan dia jarang sekali untuk melaksanakan apa yang sudah dia sampaikan tentang kebaikan kepada manusia. Nah, orang yang seperti ini, alim yang seperti ini, diibaratkan dhallat, ya, dhallat mau'izatu ala qulubin nas, maka semua nasihat-nasihatnya akan mantul dari diri atau dari kolbun manusia. Cuman hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya, tidak akan meresap di dalam hati. Nasihat-nasihatnya tidak akan membekas di dalam hati manusia. Lantaran apa? Dia sendiri tidak mencontohkan kebaikan. Dia sendiri tidak mencontohkan ketaatannya kepada Allah. Dia sendiri tidak mau melakukan apa yang sudah dia kerjakan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membekas kepada muridnya, membekas kepada manusia yang lainnya, hingga manusia akan memandang remeh dirinya. Artinya apa yang dia sampaikan tidak akan ada manfaatnya. Ya, diibaratkan bagaikan air hujan yang ketika terkena telur burung onta, ya, dia nggak akan ngeresep tuh, betul nggak? Atau batu yang licin, kalau kena air kira-kira ngeresep nggak? Beda kalau seandainya air masuk ke dalam tanah, kan meresep, ya kan? Tapi kalau dia terkena kepada batu yang licin, dia hanya memantul saja, kagak ngeresep. Bahasanya gitu. Ulama yang tidak takut kepada Allah, ulama yang tidak menjalankan apa yang sudah dia sampaikan, ya, dia tidak mencontohkan apa yang dia sampaikan, maka nasihatnya ibarat air yang memantul, ya, tidak meresap. Ini yang namanya alim, bukan cuma hanya orang-orang yang bisa baca kitab, bukan, ya. Orang alim itu orang yang ngerti, orang yang tahu, orang yang paham terhadap agama. Ini termasuk kita juga semua. Kita tahu nih tentang halal dan haram, kemudian kita kerjain, kemudian kita juga menasihatin orang. Nah, itu juga disebut dengan orang alim, ya. Jadi orang alim itu bukan cuma sekedar orang yang paham terhadap bisa baca kitab, tidak. Jadi kalau orang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah, ya. Orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan khawatir, dengan ketakutannya kepada Allah, itulah maka nasihat-nasihatnya kelak akan bisa diterima, ya. Ya, kita melihat kalau ada orang alim, dia tahu dinasihatin orang, misalnya nasihatin perempuan, auratnya dijaga tuh, jangan ngomong sembarangan kepada istrinya, kepada anak-anaknya juga dinasihatin. Bukan hanya nasihatin kepada orang lain nasihatin keluarganya kagak, ya. Orang lain disuruh pakai jilbab, tutup auratnya, anaknya, istrinya buka jilbab, kan gitu. Ada kan begitu? Itu berarti apa? Nasihatnya mantul tuh. Dia ingin jadi lilin, bisa nerangin orang, tapi dia bisa menghancurkan dirinya sendiri. Jangan. Kalau kita ngerti tentang sesuatu, kita ingin nasihatin orang, harusnya kita dulu yang menjadikan contoh, agar bisa dicontoh oleh orang yang kita ajak untuk berbuat baik, ya.
Jangan cuma hanya kita bisa menasihati tapi tidak kita bisa menasihati diri kita sendiri. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya, sebelum saya lanjut ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau tanya? Ibu? Ini di dalam bab taubat ini hanya ada 4 ya. Ada 4 hadis, ada 4 nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baik, enggak ada. Wa qala al-Mustafa Sayyidur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Sayyidina Ali, ya Ali wahai Ali, idza madha 'alal mu'min arba'una sabahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasara 'alal kaba'ir li'anna al-'ilma hayatul qalbi. Ya Ali wahai Ali, idza madha, tatkala telah berlalu 'alal mu'min, bagi orang-orang yang beriman, madha ya, waktu ya, apabila ada seseorang yang beriman ini telah berlalu arba'una 40 sobahan 40 subuh. Apabila telah berlalu bagi seorang yang beriman 40 subuh, 40 hari ya, 40 hari. Walam yujalisil ulama, dan dia tidak duduk dengan para ulama. Qasa qalbuhu, qasa ay quwwatul qalbu, artinya keras kolbunya. Wajasara 'alal kaba'ir, dan tidak ada kesopanan. Ay jasara maknanya li ghairil adab. Al kaba'ir, orang-orang yang mulia, tidak ada adab dirinya kepada orang-orang yang mulia. Ya. Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu hayatul qalbi, bisa atau mampu untuk menghidupkan hati. Jadi saudara, andai ada seseorang yang beriman selama 40 hari 40 malam, dia nggak duduk dengan seorang ulama, dia nggak duduk di majelis ilmu, dipastikan hatinya akan keras. Makanya beruntung kalau misalnya setiap minggu kita ada di majelis ilmu, duduk dengan ulama. Ya. Orang yang tidak pernah duduk dengan ulama selama 40 hari 40 malam, dia nggak pernah duduk dengan ulama, dia nggak duduk di majelis ilmu, dipastikan kalbunya akan mati, kalbunya akan keras, tidak akan mau menerima nasihat, tidak akan mendapatkan hidayah. Ya. Man jalasal ilma, barang siapa yang duduk di majelis ilmu, wala qasama, dan dia tidak membawa qalam, wala yatakallama, dan dia tidak menulis, itu saja diganjar oleh Allah dengan ganjaran alfa udki raqabatin, bagaikan 1000 membebaskan 1000 budak. Itu orang yang duduk di majelis ilmu. Kemuliaan orang yang duduk di majelis ilmu, ya, kemuliaannya nih, duduk di majelis ilmu kagak bawa kolam, kagak menulis, ya, cuman duduk doang, ngeliatin, duduk doang tuh, dengerin. Itu ganjarannya diberikan oleh Allah bagaikan ganjaran orang yang membebaskan budak sebanyak 1000 budak. Bagus nggak tuh? Indah nggak tuh? Cuma duduk doang. Ya, duduk doang. Apalagi kalau nulis, betul nggak? Apalagi kalau kolam nulis, baca kitabnya. Makanya kenapa kalau kita ngaji, kita taklim ini pakai kitab melihat, kita murajaah dengan kitab ini pahalanya luar biasa. Dari pahala doa muallifnya kita dapat nih pahala doa dari muallifnya, ya. Agar apa yang kita pelajari ini bermanfaat, itu kan doa juga, memberikan keberkahan. Doa mu'alif pasti ada untuk kita yang mengaji kitab-kitabnya. Jadi banyak sekali
Terlebih lagi ketika wa nadhara 'ala wajhil ulama, ketika kita memandang wajah ulama, akan diberikan oleh Allah ya albu ala ibadih, itu ganjarannya sebagaikan orang yang 1000 kali ibadah ya, orang abid. Wa albu ala mujahidin fisabilillah, diganjar pula oleh Allah bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah, 1000 orang berjihad. Itu kalau kita memandang wajah ulama indah. Makanya kalau Rasulullah menyatakan seperti ini, idza madha 'alal mu'min, ketika berlalunya seorang mukmin arba'una sabahan, 40 hari 40 malam dia berlalu begitu saja. Tidak ada di dalam satu hari itu, selama 40 hari itu dia duduk, dia bertemu dengan ulama, dia enggak bertanya kepada ulama, dia kagak bermurojaah dengan ulama, dia tinggalkan ulama, qadha qalbuhu, maka hatinya akan keras hatinya. Kalau kita tidak dekat dengan ulama, kalau dekat ulama kan minimal kita dapat nasihat, betul nggak? Iya kan? Dengan ulama duduk di sini kita dengerin tentang taubat, ya. Akhirnya kita akan terbayang, saya berbuat dosa kepada Allah, hari ini saya belum istighfar kepada Allah, kan begitu. Kalau kita dekat dengan ulama, hati kita akan selalu lembut, hati kita akan selalu merasa bahwa kita ini membutuhkan Allah, kita ini merasa diri kita ini pernah berbuat dosa kepada Allah, dan yakin dosa kita banyak di sisi Allah. Karena apa? Karena adanya nasihat dari ulama. Ya, kalau seandainya tidak dekat dengan ulama, apalagi kita selalu bicara masalah dunia terus, jauh dari ulama, lupa dengan akhirat. Ya, kalau orang udah lupa dengan akhirat, hubud dunya min karahatil maut, dia takut dengan kematian, karena dia anggap bahwa dunia ini segala-galanya. Kalau orang sudah menganggap dunia segala-galanya, dia merasa tidak akan pernah mau kembali ke alam akhirat. Pada akhirat itu adalah alam nyata yang akan kita alami, yang akan kita tinggalin setelah kita meninggalkan alam dunia. Nah, bagaimana kita bisa mempersiapkan alam akhirat kalau kita sibuk dengan urusan dunia? Makanya jangan sampai kita sibuk dengan urusan dunia kemudian kita tinggalkan para ulama, dekat dengan ulama, dekat di majelis ilmu, datang ke majelis ilmu. Ya. Kalau bisa kita siapkan waktu, jangan kita cari waktu senggang, jangan. Kalau kita cari waktu senggang nggak akan mungkin ada waktu senggang kita untuk duduk dengan ulama, nggak akan ada waktu senggang. Jadi jangan kita cari waktu senggang, kita siapkan waktu, kita manage waktu. Oh, hari ini Jumat pagi ada taklim. Oh, Sabtu ada, di malam Jumat ada, duduk dengan ulama. Ya, duduk dengan ulama. Dengarkan mauidhah hasanah para ulama. Kalau perlu, kalau seandainya saya tidak punya waktu untuk duduk di majelis ilmu, datang ke rumah ulama, minta nasihat kepada ulama, deketin tuh ulama. Jangan malah kita tinggalin ulama. Ya. Jangan kita tinggalin ulama, jangan kita antipati kepada ulama. Oh, ulama itu kan manusia. Jangan kita anggap begitu. Ya, ulama itu adalah orang yang memiliki kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu kelompok orang-orang yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya. Wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mereka ini golongan orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Siapapun dia sebenarnya, kalau dia adalah orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, menunjukkan kita tentang hakikat bagaimana tata cara ibadah kepada Allah yang benar, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia mengajarkan kepada kita tentang kalam-kalam Allah, hukum-hukum Allah, sesuatu yang kita tidak ketahui, maka haruslah kita menjadikan ini orang yang tidak orang yang lebih kelebihan dibandingkan kita. Deketin nih orang yang kayak begini. Ulama-ulama butuh dideketin, betul nggak? Ya, jangan ditinggalin ulama. Emang yang namanya ulama tuh kalau keadaan tidak genting, ulama nggak dideketin. Tapi kalau dalam keadaan genting banget, baru tuh dekat dengan ulama. Ya,
Ulama kalau dalam keadaan damai, dalam keadaan aman, itu ditinggalin tuh ulama tuh, nggak dideketin. Kalau udah genting coba lihat, ya, ditinggalin. Iya, itu ulama kasihan ulama. Ya, masya Allah. Padahal kita butuh dalam keadaan damai maupun dalam keadaan genting, dalam keadaan yang membahayakan maupun dalam keadaan yang indah, mari dekat dengan ulama. Ya, ulama. Dengan ulama kita bisa mendapatkan keberkahan. Dengan ulama kita bisa mendapatkan kemuliaan. Duduk dengan ulama, insya Allah Allah akan redha kepada kita. Jangan tinggalkan. Karena dengan ulama ini, ulama akan memberikan kepada kita ajaran atau ilmu-ilmu. Dengan ilmu itu akan membuat hati kita hidup. Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu hayatul qalbi. Dia bisa menghidupkan hati kita. Ya, ulama mengajarkan tentang kebaikan. Tidak ada ulama yang mengajarkan kepada keburukan. Kalau ulama mengajarkan keburukan, itu dipertanyakan keulamaannya. Ulama mengajak kita untuk mensekutukan Allah, jangan kita deketin, kita tinggalin. Ya. Kalau ada ulama yang mengajak kita untuk musyrik, untuk mensekutukan Allah, jangan kita deketin, tinggalin. Jangan ada sedikit pun keraguan-raguan kita kalau memang dia mensekutukan Allah, ya. Nah, ulama tidak ada. Kalau sudah levelnya ulama, capnya ulama, insyaallah yasallahu min ibadihil ulama, karena sesungguhnya hamba-hambaku yang paling takut kepadaku, kata Allah, adalah para ulama. Ya. Makanya ulama tidak ada yang mengajak untuk melakukan perbuatan maksiat. Tidak ada ulama yang mengajak umatnya untuk mensekutukan Allah. Tidak ada. Karena mereka takut kepada Allah, takut dengan hukum-hukum Allah, takut melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Mustafa li Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Ali, wahai Ali, innallaha la yastahyi min adabi ghaniyyin sarikin wa alimin fashikin. Ya Ali, wahai Ali, innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak akan malu, min adabil ghaniyyin, untuk mengadab ghaniyyin, orang-orang yang kaya, sarikin, yang kayanya itu dengan mencuri, ya, sarikin, mencuri, atau dia mendapatkan kekayaan dengan hasil menipu, dia mendapatkan kekayaan dengan hasil korupsi, dia mendapatkan kekayaan dengan hasil membajak atau mengambil dengan atau bahasa kitanya betul malakin, ya, dengan malak. Wa alimun fasik, dan Allah juga tidak akan malu untuk mengadab alim, orang-orang alim yang fasik. Apa fasik? Fasik ini orang yang tidak menjalankan apa yang sudah dia ketahui. Apa yang sudah dia tahu, apa yang dia paham tentang agama, enggak dia laksanakan. Dia tahu bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan keridhaan kepadanya ketika dia mau bersedekah dengan ilmunya, tapi dia enggak mau menaruhkan ilmunya kepada orang lain. Dia tahu bahwa ilmunya itu bukannya diperjualbelikan, tapi dia perjualbelikan ilmunya untuk kehidupannya. Dia tahu bahwa akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak menyampaikan kebenaran, tapi dia sembunyikan kebenaran. Ini orang seperti ini alim, dia tahu, tapi fasik. Ya, fasik. Dia udah ngerti tentang hukum Allah, tapi dia kagak mau jalanin, fasik tuh. Ya, dan Allah tidak akan ragu untuk mengazab orang yang seperti itu. Nah, tinggal kita sekarang dari empat hadis ini, ya, 4 nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, apakah betul-betul ingin kita laksanakan atau tidak, kembali kepada kita. Ya, kalau kita ingin menjadi orang yang betul-betul mendapatkan keridhaan Allah, sedikitnya minimal misalnya 20% atau 10% ada yang kita kerjain. Apa yang sudah kita tahu? Ya, apa yang sudah kita tahu? Misalnya tadi tentang masalah taubat, kita tahu taubat, bahwa taubat itu, syarat taubat itu ada 3. Yang pertama adalah tidak mau mengulangi menyesal dengan perbuatan maksiat.
Kemudian tidak mau dekat. Pertama, tidak mau dekat kepada perbuatan maksiat. Yang kedua, tidak mau mengulangi perbuatan maksiat. Yang ketiga, menyesal. Kemudian yang ketiga, tidak akan dekat untuk selama-lamanya. Apa ya? Yalzam, untuk tidak mendawamkan, mengulangi kembali perbuatan itu untuk selama-lamanya. Ya. Nah, kita tahu kayak begitu, kita pernah punya dosa, kita laksanakan. Kalau seandainya kita nggak laksanakan, kita tahu nih perbuatan dosa, kemudian kita kerjain juga, maka kita termasuk orang yang fasik. Dia udah tahu tapi kita nggak kerjain, itu termasuk orang yang fasik. Kita tahu, kita pernah dikasih tahu sesungguhnya yang namanya taubat itu yaitu membersihkan diri kita, terutama batin, terutama perut kita dari barang-barang yang haram. Tinggalkan tuh perbuatan-perbuatan haram. Apalagi tahu bahwa sesungguhnya barang yang haram yang masuk ke dalam perut kita ini akan mempersulit roh kita keluar dari jasad kita. Kemudian tetap aja kita berbuat maksiat. Ya, tetap aja kita mencari usaha dengan usaha-usaha yang maksiat, usaha-usaha yang mengandung keharaman. Ini namanya kita tidak mau peduli dengan apa yang sudah kita ketahui. Namanya fasik. Kita tahu tapi kita nggak jalani. Ya, kita tahu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah berbuat maksiat, setiap hari tidak pernah berhenti untuk beristighfar kepada Allah. Dan kita pun sadar bahwa kita adalah manusia. Ya, manusia yang selalu berbuat dosa, berbuat maksiat, ingkar kepada Allah. Dan kita tahu, kita sadar begitu, tapi kita kagak mau berbuat, tidak mau beristighfar kepada Allah. Istighfar kita taker misalnya, ya, itu pun kalau kita ingat. Nah, ini namanya kita fasik karena kita tidak menjalankan apa yang sudah kita ketahui. Ya. Nah, inilah apa-apa yang sudah kita ketahui, apa yang kita pelajarkan. Kalau ini menjadi ilmu yang manfaat, mari kita kerjakan. Minimal 20% dari kita ketahui. Ya. Agar kita tidak tergolong orang yang fasik dari ilmu yang sudah kita ketahui. Dan kita pun mohon kepada Allah perlindungan, dan juga mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kekuatan, ya, yaitu taufik untuk bisa menjalankan apa yang sudah kita ketahui, agar betul-betul menjadi hamba yang isti'adu fi ahkami syar'iyyah, tunduk kepada hukum Allah, dan juga bukan hanya sekedar tunduk, mampu menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang makhluk. Ya. Nah, inilah jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, innallaha la yastahi min 'adzabil ghaniyyin sarikin wa 'alimin fasikin. Allah tidak akan pernah malu untuk mengadab seorang yang kaya dengan kekayaan dari hasil merampok, dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, dari hasil memalak, ya, atau dari hasil yang arahnya kepada perbuatan-perbuatan dosa. Wa 'alimin fasikin, dan Allah pun tidak akan ragu untuk mengadab hambanya orang-orang yang alim namun fasik. Kalimatnya alim di sini tidak pakai alif lam, ya. Kalau pakai alif lam berarti ulama. Tapi kalau alim itu maknanya orang yang ngerti. Ini nih, di lafaz ini nih diperhatikan tuh. Alim bukannya pakai al-alim. Kalau al-alim ma'rifah. Ma'rifah itu tergolong orang-orang yang alim, maksudnya orang-orang para ulama. Ya, para ulama. Ini disebut dengan alim. Alim saja tidak pakai alif lam. Berarti orang yang ngerti, orang yang tahu, orang yang sudah mendapatkan pengetahuan dari ulama, dari gurunya, dia tahu tapi dia nggak kerjain, itu fasik. Ya, fasik, alim fasik. Apa alim fasik? Dia ngerti tapi dia nggak kerjain. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan orang yang seperti ini. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari, ini betul-betul mampu untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang hamba kepada Al-Khaliq, untuk betul-betul menjadi hamba yang memiliki kualitas keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup ta'lim kita, sama-sama kita membaca Fatihah.
Kita Fatihah ini kita bacakan, kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, serta anak keturunan kita sekalian. Mudah-mudahan Allah jaga mereka, Allah tetapkan iman dan Islamnya, Allah jadikan mereka sebagai pengikut baginda Nabi yang mampu menjadi manusia yang isti'adu bi ahkami syar'iyyah, agar kita bisa bahagia hidup dan mampu untuk menghadap Allah dengan kebahagiaan. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauban taghsil kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw ziratin aw suhba wal muslimina ajma'a amin rabbi yasma' fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nada bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi ila tatassi sahbi walhamdulillahi fil bada'i wat tanahi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal aminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.